Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan Harbi. Dan pada video kali ini saya bersama dengan teman-teman saya Anggi Nopita dan Nur Inayah Wulandari Putri. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang Language Acquisition Theory atau teori pemerolehan bahasa. Jadi pertama kita akan melihat daripada acquisition atau pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pada umumnya, anak yang normal memperoleh kecakapan bahasa melalui bunyi-bunyi bahasa yang didengar di sekelilingnya tanpa disengaja dan tanpa perintah. Pemerolehan bahasa sangat mirip dengan proses anak-anak dalam memperoleh bahasa pertama dan kedua. Hal ini membutuhkan interaksi yang bermakna dalam bahasa target, yaitu berkomunikasi secara alami, yang mana penutur tidak menghiraukan bentuk tuturan atau ujaran mereka, melainkan dengan penyampaian dan pemahaman pesan mereka. Kemudian kita akan melihat teori akuisisi bahasa behavioristik. Menurut pandangan kaum behavioristik atau kaum empiris, tidak ada struktur linguistik yang dibawa anak sejak lahir. Anak yang lahir dianggap kosong dari bahasa. Kaum ini menganggap bahwa anak yang lahir tidak membawa kapasitas atau potensi bahasa. Dijelaskan pula bahwa pengetahuan dan keterampilan anak dalam berbahasa diperoleh melalui pengalaman. Hal ini dijelaskan oleh Pateda pada tahun 1990 di bukunya pada halaman 43. Dikaitkan dengan akuisisi bahasa, teori behavioristik mendasarkan proses akuisisi tersebut melalui perubahan tingkah laku yang teramati. Akuisisi bahasa dapat diterangkan berdasarkan konsep stimulus dan respons. Kaum behavioris memusatkan pada perhatian pada pola tingkah laku berbahasa yang berdaya guna untuk menghasilkan respons yang benar terhadap setiap stimulus. Contoh, apabila anak berkata, "Bu, saya minta roti." Sebenarnya sebelum ada ujaran ini, anak telah ada stimulus berupa perut terasa kosong atau lapar. Rasa lapar menimbulkan keinginan untuk makan. Keinginan tersebut dapat dipenuhi dengan makan roti. Yang kedua adalah teori akuisisi bahasa mentalistik atau nativistik. Kaum mentalistik berpendapat bahwa setiap anak yang lahir telah memiliki sejumlah kapasitas atau potensi bahasa. Potensi bahasa ini akan berkembang apabila saatnya tiba. Pandangan ini juga disebut dengan pandangan nativis menurut Brown dalam Pateda 1990. Setiap anak yang lahir dianggap telah memiliki piranti khusus yang disebut LAD atau Language Acquisition Device atau piranti pemerolehan bahasa atau PPB. McNeil dalam Pateda 1990 menyatakan bahwa teori stimulus dan respons sangat terbatas, maka persoalan akuisisi bahasa melebihi domain ini. LAD menyentuh berbagai aspek akuisisi bahasa seperti aspek makna, abstraksi, dan kreativitas, tidak hanya sekedar stimulus dan respon. Nativisme percaya bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat, yaitu bakat seorang anak didapat dari bakat orang tuanya. Misalnya, seorang anak yang berasal dari keluarga seniman musik akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi orang tuanya atau mungkin juga hanya setengah dari kemampuan kedua orang tuanya. Yang ketiga yaitu teori akuisisi bahasa kognitivistik. Pada teori ini, para ilmuwan berpandangan bahwa bahasa pada anak adalah hasil dari proses yang kognitif yang secara terus-menerus berkembang dan berubah. Teori ini hasil dari usulan kaum mentalis yang lain yang menginginkan pendekatan baru yang kemudian mereka namakan sebagai pendekatan kognitif atau cognitive approach. Penganut teori kognitif beranggapan bahwa struktur serta proses linguistik yang abstrak mendasari produksi dan komprehensi ujaran. Setiap anak kemudian dapat mengatur dan mengerti peristiwa-peristiwa nyata dalam lingkungannya hanya dengan bantuan proses kognitif yang terjadi di otak. Persepsi dan komprehensi para pemakai bahasa terhadap ujaran dianggap sebagai hasil interaksi yang rumit antara pengaruh intern dan ekstern. Titik awal teori kognitif adalah anggapan
terhadap kapasitas kognitif anak dalam menemukan struktur di dalam bahasa yang anak dengar di lingkungannya. Baik pemahaman maupun produksi serta komprehensi bahasa pada anak dipandang sebagai hasil proses kognitif yang secara terus-menerus berkembang dan berubah. Sebagai contoh, ketika seorang anak berkata, Mom, kalimat ini kemudian dapat ditafsirkan sebagai anak itu memanggil ibunya, atau anak itu ingin makan, atau bisa saja anak itu menginginkan sesuatu yang tidak diketahui. Itulah tadi video kami tentang Language Acquisition Theory atau teori pemerolehan bahasa. Saya harap dari video ini kalian mendapatkan sesuatu yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.